Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Paula Jati, dan rekan saya, Cindy Amalia. Kami merupakan mahasiswi aktif program studi bimbingan dan konseling angkatan 2019 dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Beberapa saat lalu, kami melakukan sebuah penelitian ke SMA Mardi Waluya Cibinong guna mengetahui tingkat pengambilan keputusan karir yang ditinjau dari Theory of Vocational Choice. Melalui video ini, kami akan memaparkan tema serta alasan memilih tema yang kami ambil, serta menjelaskan hasil analisis dari penelitian kami. Tema yang kami pilih adalah Career Decision Making Skill atau keterampilan pengambilan keputusan karir. Adapun pengertian dari keterampilan pengambilan keputusan karir adalah gambaran keterampilan seseorang dalam mengambil keputusan karir dalam hidupnya. Pada dasarnya, karir menjadi suatu rangkaian peran yang memiliki kegiatan dalam suatu waktu, luang, pekerjaan, dan pekerjaan sukarela dan pendidikan. Proses pengambilan keputusan karir menjadi bagian yang sangat penting dalam perkembangan karir seseorang karena hal ini dapat menjadi penentu di masa depan. Menentukan keputusan karir sangatlah penting untuk menunjang masa depan seorang individu, sehingga sangatlah perlu bagi kita untuk mempersiapkan dengan baik untuk mencapai tujuan hidup kita. Adapun alasan kami memilih tema tersebut, yakni didasarkan pada fenomena mengenai ketidakmampuan remaja dalam menentukan keputusan karir, yang juga didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Arjanggi pada tahun 2017, yang menyatakan bahwa sebesar 44,7% remaja mengalami kesulitan pengambilan keputusan karir. Ada baiknya jika individu memutuskan pilihan karir secara bijak berdasarkan faktor internal maupun faktor eksternal. Namun, keterampilan membuat keputusan karir yang baik tidaklah dimiliki oleh setiap individu, terutama siswa-siswi SMA yang tergolong dalam kategori usia remaja yang memiliki sifat yang labil. Maka dari itu, dengan penelitian ini, penulis ingin menggali secara real atau nyata dan lebih dalam mengenai kemampuan siswa-siswi SMA dalam pembuatan keputusan karir, terkhusus pada siswa-siswi SMA Mardi Waluya Cibinong. Lalu, penulis ingin mengetahui gambaran faktor yang mempengaruhi keputusan karir siswa-siswi SMA Mardi Waluya Cibinong. Dan yang terakhir, penulis ingin mengetahui tingkat kemampuan dalam menentukan keputusan karir siswa-siswi SMA Mardi Waluya Cibinong. Selanjutnya, kita masuk ke hasil analisis dari angket keputusan karir. Adapun responden sebanyak 63 siswa-siswi SMA Mardi Waluyo Cibinong. Sebagai informasi, angket keputusan karir pada penelitian ini memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,881 berdasarkan uji reliabilitas Alpha-Cronbach. Maka, dapat disimpulkan bahwasannya angket keputusan karir dalam penelitian ini layak digunakan untuk mengukur variabel kemampuan menentukan keputusan karir pada siswa-siswi. Berikut ini adalah tabel klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin. Dapat dilihat bahwasannya responden didominasi oleh siswi perempuan, yaitu sebanyak 33 dengan persentase 52,38%, dan sisanya
sebanyak 30 siswa laki-laki dengan persentase 47,61%. Selanjutnya adalah tabel klasifikasi responden berdasarkan kelas. Dapat dilihat bahwasannya responden didominasi oleh siswa-siswi dari kelas 11 IPS 4, yaitu sebanyak 31 siswa-siswi, yaitu sebesar 49,20%. Selanjutnya, kelas 10 IPA 2 dan 10 IPS 2 dengan masing-masing 9 orang dengan persentase 14,28%. Responden selanjutnya berasal dari kelas 10 IPS 3 sebanyak 8 siswa-siswi dengan persentase 12,69%. Dan terakhir, responden dari kelas 10 IPS 1 sebanyak 6 orang dengan persentase 9,52%. Ini merupakan tabel klasifikasi tingkat kemampuan menentukan keputusan karir. Berdasarkan hasil tabel ini, maka didapatkan bahwa sebagian besar siswa-siswi SMA Mardi Waluyo Cibinong, yaitu sebesar 53,968%, memiliki tingkat kemampuan menentukan keputusan karir yang tinggi. Sisanya, sebanyak 46,031% memiliki tingkat kemampuan menentukan keputusan karir yang sedang. Selanjutnya adalah tabel klasifikasi tingkat kemampuan menentukan keputusan karir berdasarkan kelas. Maka, didapat bahwasannya kelas 11 IPS 4 adalah kelas yang paling banyak memiliki siswa dengan tingkat klasifikasi tinggi. Selanjutnya berdasarkan tabel distribusi komponen. Komponen yang memiliki skor tertinggi ialah komponen lingkungan. Hal ini berarti pada proses menentukan keputusan karir, siswa-siswi sangat mempertimbangkan faktor-faktor lingkungannya, terkhusus nilai-nilai kehidupan masyarakat, keadaan ekonomi keluarga maupun orang tua, serta kebutuhan dan prospek lapangan pekerjaan. Sedangkan komponen kepribadian memiliki skor terendah, yang berarti pada proses menentukan keputusan karir, siswa-siswi cenderung tidak terlalu mempertimbangkan faktor-faktor pribadi yang ada pada dalam diri siswa, terkhusus hobi diri sendiri, kemampuan akademik, dan tipe kepribadian. Selanjutnya kita masuk ke hasil analisis kebutuhan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan melalui angket keputusan karir yang sudah dipaparkan sebelumnya, siswa-siswi SMA Mardi Waluyo Cibinong terkhusus kelas 10 dan 11 lebih mementingkan faktor lingkungan dan cenderung tidak terlalu mempertimbangkan faktor-faktor pribadi yang ada pada diri siswa-siswi dalam menentukan keputusan karir. Maka dari itu, penulis berencana untuk memberikan layanan bimbingan yang bertujuan meningkatkan faktor pribadi, terkhusus tipe kepribadian siswa-siswi dalam menentukan keputusan karir, dengan teori of vocational choice by Holland. Hal ini dikarenakan penulis meyakini bahwasannya semakin tinggi derajat kesesuaian antara karakteristik individu dan pekerjaan, semakin baik pula potensi untuk hasil positif terkait karir, termasuk kepuasan, kegigihan, dan juga prestasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga presentasi serta informasi-informasi yang ada dalam presentasi ini akan berguna ke depannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.